Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Rosi. Gimana kabarnya? Baik, tapi agak sedikit flu saya. Wah, Musim ini. musim baru musim ya kayaknya. Udah musimnya nggak apa ya, nggak tentu. Nggak nih. jelas, kadang panas, terus kadang besoknya hujan terus, kadang dingin gitu kan ya. Ya wajar karena kita mau memasuki musim Kemarau ya. kemarau. Jadi kan apa transisinya apa namanya? Pancaroba. Pancaroba ya. Nah, itu. Wah, baru sakit nih. Baru nggak fit nih agak ya. ngedrop ini, padahal vitamin gencar loh itu. Iya. Tapi nggak menghambat puasa saya. Wah, puasa aman ya? Aman. Tentunya aman karena ya puasa adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Amin. Amin. Semoga lekas sembuh ya Mas Rosi Amin. dan juga semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga dilindungi dari penyakit-penyakit dan disembuhkan kalau baru sakit. Iklan tadi. Iklan berjalan. Iklan berjalan. Gimana nih? Bentar lagi mau Lebaran nih, udah beberapa hari lagi loh. Udah ada persiapan apa di rumah? Udah mulai beli baju belum? Mulai beli persiapan apa gitu? Kue Lebaran? Kalau H-10 ini ya persiapan sudah. Jadi kayak bersih-bersih rumah, tata-tata rumah, beli kayak misalnya snack-snack Lebaran kayak nastar atau udah siap. Nah, sudah. Siap. Wah. Nastar, terus kastangel yang keju itu. Nggak bikin sendiri aja? Putri salju, saya kebetulan belum bisa. Ibu saya juga sibuk. Sibuk. Wah ini anak muda yang sibuk sekali ini. Ya. Untuk masa depan yang cerah. Wah harus gitu ya. Ya, anak muda. Persiapannya tadi apa aja? Apa? Persiapannya tadi apa aja? Udah beli makanan? Iya, pakainya udah beli makanan. Terus kalau masalah baju sih biasanya H-3, H-4 lah. H-3, H-4. Rame dong. Kemarin aja di mana Pakuwon Mall udah rame banget loh. Iya, kemarin Pakuwon Mall baru buka gerai baru. Toko retail Jepang baju baru ya. Oh iya. Itu udah rame banget nih kemarin. Iya makanya, apalagi mendekati Lebaran ini mungkin pada memburu diskon Lebaran juga ya. Tapi harganya juga masih wow. Harganya ya Ya bagi kantong kita ya mungkin mahal masih kali. Mahal ya kalau buat kita berdua sih. Mending beli yang di Matahari aja ya. Matahari. Iya. Merakyat. Sebut brand gitu. Jadi kalau beli baju itu pasti ya untuk Lebaran. Pasti. Nah, bajunya itu biasanya saya belinya koko. Oh, beli baju koko itu ya. Beli baju koko itu banyak kayak misal di Pasar Klewer atau beli di Pasar Klewer aja lebih murah loh. Banyak diskonnya nggak ya? Jarang sih ke Klewer. Banyak diskon ya? Banyak ya. Ya, nanti Mas datang aja gitu. Oh gitu ya. Boleh lah kasih diskon loh. Wah, juragan ini. Datang ya ke Pasar Klewer ya. Promosi gratis ya. Ya Allah. Beli baju gitu di pasar lebih murah ya. Terus tapi tetap nuansanya nuansa Lebaran ya. Ya, nuansa Lebaran. Baju koko pakai batik. Biasanya kan orang-orang tuh seragaman batik ya. Itu biasanya kalau misal H-10 gini tuh pada datang orang beli bahan gitu kan. Buat apa namanya? Momen Lebaran. Jadi kan foto itu bisa kembar gitu loh batiknya gitu. Enggak sarebitan aja sama pasangan. Waduh. Saya belum punya. Oh, belum punya. Bisa cari di pasar banyak kan? Pasar. Di mana? Besok carilah. Oke. Berarti masih Lebaran bersama keluarga ya? Masih Lebaran bersama keluarga. Berarti acaranya besok kumpul-kumpul, makan-makan. Kumpul-kumpul, makan-makan ya bareng keluarga besar yang datang dari luar kota ke Solo semua. Kumpulnya di Solo? Ya, kumpulnya di Solo. Oh, berarti asli Solo ya ini? Ya, saya alhamdulillah asli Solo. Berarti nggak usah mudik jauh kemana gitu? Enggak, saya seumur hidup belum pernah yang namanya mudik. Masa nggak pernah sih? Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah ya? Sama kan nggak pernah. Kecuali kalau misal habis Lebaran ada acara apa di luar kota, misal di Jakarta, itu baru saya malah ke Jakarta ya Lebarannya? Oh gitu, nggak yang pulang dari Jakarta ke Solo gitu? Enggak. Saya mah berbalikan. Oh, malah enak gitu sih. Jadi tapi nggak enaknya itu biasanya kan ada kontraflow. Jadi tol itu kan jadi one way gitu loh. Jadi susah ya kalau mobilitas misalnya ke Jakarta. Iya, susah. Malah lewatnya jalur biasa, Pantura biasa. Itu malah tambah lama lagi. Oh iya kan dari Pantura juga macet dari Jakarta itu ke Solo ke desa.
Jadi nggak ada pengalaman mudik nih selama ini? Saya belum pernah mudik. Belum pernah ya, belum pernah karena mudik. Ya semoga dapat calon istri dari luar Jawa mungkin. Insya Allah. Tergantung jodohnya. Iya, kan nggak tahu ya teman-teman. Ya kecuali kalau saya misal nanti dapat kerjaan di luar kota, misal di Jakarta ya saya bisa mudik ya, itu namanya pengalaman mudik. Pengalaman mudik pertama ya, semoga sih. Tapi ya macet sih. Macet ya. Orang tahun sekarang aja macet, apalagi nanti 2030. Wah, emang ada apa di 2030? 2030 itu nanti kata pakar ekonomi dunia, itu tuh Indonesia tuh mau jadi negara maju. Loh, iya toh? Oh, jadi persiapan untuk jadi negara maju itu pasti punya hunian ya, properti lah, rumah lah kalau ya misalnya. Properti harus itu ya? harus. Karena menurut saya rumah itu tempat untuk beristirahat, tempat untuk berkumpul keluarga, atau untuk apa namanya, ya menjalin hubungan antar keluarga gitu loh. Tapi sekarang masih tinggal sama orang tua? Masih tinggal sama orang tua. Saya masih bujang, Mas. Oh, masih bujang. Iya. Nah, tapi pengen punya rumah nggak? Ya pengen lah, Mas. Pengen banget itu cita-cita saya. Kalau saya besok sebelum nikah saya pengen punya rumah sendiri. Nah, bagus itu, harus itu kalau sebelum nikah itu. Ya kalau bisa mapan dulu terus punya rumah. Ya, kalau bisa ya. Kalau misalnya jodohnya dulu ya nanti berusahanya bareng-bareng gitu. Tapi tetap pengen punya rumah sendiri loh. Tetap pengen punya rumah sendiri, karena kalau misal udah nikah itu kan orang-orang tuh pasti punya privasi sendiri ya, nggak pengen orang tua tahu gitu loh. Oh gitu. Iya sih. Nyonya punten ya, kalau misalnya sebuah keluarga kan pasti nggak lempeng-lempeng bagus itu ya, pasti kan ada kayak cekcok gitu kan ya. Lah pasti itu kan nggak mau orang tua pasti tahu kan, pasti nggak mau ya. Oh, nggak mau. Takut ikut campur gitu ya? Bukan, takut orang tua tuh sedih. Oh, kepikiran. Kepikiran lah, kita kan jadi kayak ngerasa bersalah atau gimana ya. Itu saya tahu gara-gara berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang sudah nikah. Oh, berarti belum nikah karena masih pengen memantapkan karir dulu. Iya, memantapkan karir dulu, terus siap-siap ya, persiapan mental. Jadi nikah itu nggak segampang itu ya? Nikah nggak segampang itu. Nikah itu jangan cepat-cepat, tapi yang tepat aja. Wah, gitu. Quote of the day nih. Jadi kapan? Waduh, itu nanti aja. Masih lama ya. Masih lama. Belum ya, untuk ya saya pengen nikah, pengen, cuma ya persiapannya tuh. Masih proses ya berarti ini. Proses. Menurut Mas Rozi itu mending punya rumah langsung atau nyewa dulu sih? Yang penting atau punya hunian dulu lah. Nyewa dulu nggak apa-apa ya? Kalau misalnya udah nikah, ya mending nyewa dulu aja sih. Kalau misalnya tergantung finansial. Oh, tergantung, kembali lagi ya ke finansial masing-masing. Karena ada 3 pilihan. Mau nyewa, atau mau KPR, atau mau cash. Nah, itu udah mulai dipikir-pikir belum? Pengennya kayak gimana dulu untuk besok ke depannya, Mas Rozi? Ya kalau saya, semua orang ya, semua orang pengennya cash ya, karena udah nggak mikir apa-apa lagi gitu loh. Cuma Tapi kalau kebutuhan mendadak udah punya anak, pasti kan pengen langsung punya hunian kan? Sedangkan ekonomi masih susah, maksudnya masih belum mapan. Itu gimana tanggapannya? Sewa dulu. Sewa dulu ya. Sewa sambil sambil nabung pelan-pelan. Karena semua itu butuh proses. Terus pengen punya rumah kayak gimana sih? Rumah impiannya Mas Rozi itu kayak villa, kayak kastil, atau kayak gimana? Desain? Ya monggo terserah, kalau punya rumah pengennya punya rumah yang kayak gimana sih? Kalau saya tuh pengennya ya yang punya taman. Taman pasti. Intinya ruang terbuka hijau lah. Ya buat nanti buat olahraga, atau buat nyantai, atau buat ya macem-macem lah. Terus kalau di Indonesia itu kan cuacanya kan cenderung hangat, panas ya. Nah, zaman sekarang tuh apa ya? Pengennya tuh kayak punya rumah tropis gitu loh. Banyak bukaan, ya kan, banyak bukaan, terus habis itu sirkulasinya bagus. Terus apa namanya? Ya pokoknya intinya minimalis modern kalau saya sih. Minimalis modern ya, yang apa ya namanya? Anak muda banget gitu ya. Anak muda banget. Anak muda banget. Yang penting fungsional daripada lebih baik fungsional ya. Benar. Tuh. Pengen punya rumah di mana sih? Mau di desa, atau di perumahan gitu sih kalau impiannya? Kalau saya sih impiannya di perumahan ya, kayak klaster-klaster gitu. Klaster gitu.
Karena menurut saya itu klaster itu ya di sisi lain itu aman karena apa namanya? Satu akses masuk gitu. Ya satu akses masuk dijaga sama satpam gitu. Tapi saya pengennya ya di Solo sih karena Di Solo? sama rumah tinggal saya apa namanya kelahiran saya juga di Solo gitu loh dan Solo tuh udah dinobatkan sebagai kota ternyaman di Indonesia gitu. Wah, tepuk tangan buat kota Solo, buat pemerintahannya. Oke, Solo sakjo sih. Siapa dulu dong? Siapa sih? Mas Gibran. Mas Gibran. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal klaster, pengen tinggal di klaster, punya taman yang luas. Udah pernah ke Titramaya belum? Tadi masuk, udah sempat lihat-lihat belum di sekitar sini? Udah. Gimana nih tanggapannya? Gimana? Bagus ini. Bagus ya. Ya ini yang saya sebut tadi itu kayak ada taman terbuka hijau gini nih, terus apa namanya bukaan yang besar, jendela gede, sirkulasinya bagus, modelnya. Ini kayak di Bali sih menurut saya. Terus ada air mancur juga tuh di situ, jadi kayak apa ya suaranya tuh merelaksasi itu loh, kayak suara air hujan. Kayak di villa-villa. Waterfall. Itu cocok banget nih kalau pengen impiannya kayak gini kan. Bisa nih bisa nih kunjungi langsung ke kantor pemasarannya, tanya-tanya. Nih, cocok nih kalau Mas Rozi pengen punya hunian kayak gini. Nuansa Bali, banyak bukaan jendela. Tadi kan udah dibilang toh banyak desainnya tropis minimalis. Nah, di sini cocok banget nih. Iya. Apalagi jendelanya lebar nih. Tahu nggak kenapa jendelanya lebar? Nah, ini kan kita bisa menghemat listrik loh teman-teman. Karena cahaya matahari bisa masuk. Kalau siang-siang gini nggak perlu nyalain lampu kan. Bener. Hemat listrik banget, bisa 50% sih. 50% malah. Iya. Ya kan sekarang kan katanya kan masa resesi ya, jadi harus menghemat energi, maksudnya menghemat uang, pengeluaran gitu ya. Bisa dialokasikan untuk ya, hal yang ya lain. seminimal mungkin ya harus bisa di minimal mungkin penggunaan listrik gitu. Iya. Tapi kecuali kalau misalnya memang suhunya lagi panas banget ya nggak apa-apa lah sekali-kali pakai AC atau apa gitu, nggak apa-apa. Solo ini ya mungkin baru cuacanya ya, Mas pancaroba gitu kan. Solo air-air ini panas Mas. Panas ya? Iya, karena apa ya? Di sisi lain sekarang kan banyak tuh destinasi Solo, orang-orang kan pada Solo semua, macet tuh. Lah, emisi gas dari kendaraan tuh iya, kalau siang hari itu kan banyak tuh padat volumenya. Ya jadi apa namanya? Udara Solo itu jadi panas gitu loh. Tapi kan nggak terus menerus, cuma jam 12 siang mungkin dia. Kalau pagi sama sore, malam kan masih nyaman di Solo. Masih nyaman kalau malam. Iya, tapi kadang kalau malam gerah Mas. Gerah. Mungkin karena habis puasa kali, habis buka puasa kali. Enggak juga sih. Katanya BMKG memang cuaca Indonesia iklimnya memang lagi. Iya. Tapi mending di Solo sih, nyaman, bisa. Terus terang ya Mas ya, saya kan aslinya rumahnya Solo ya. Ya rumah saya di Gajahan. Iya. Terus? Nah, itu tuh kalau misalnya lagi pergi keluar kota gitu ya. Ya saya nggak bohong sih, memang kadang kangen sama Solo, suasana Solo gitu. Sekali. Solo itu ngangenin ya. Ya Solo itu ngangenin. Terus makanannya enak, murah, orangnya ramah, apalagi sistem transportasi juga banyak, ada KRL, ada bis, ada bandara, ada travel, ada apa banyak banget itu. Udah terkoneksi. Iya terkoneksi, ada jalan tol. Wah langsung jalan tol ya itu. Masa era Pak Jokowi itu memang. Solo itu apa ya? Ya miracle of Java. Iya enggak sih? Spirit of Java. Spirit of Java, iya. Miracle. Solo the spirit of Java. Iya. Oke. Jadi yang punya rumah di Tirtamaya Residence itu menurut saya pilihan yang cocok dan tepat kalau misalnya pengen di hari tua atau mungkin manifesting atau mungkin apa ya investasi gitu. Cocok banget untuk investasi juga. Karena gini, semakin tahun semakin ke depan itu tanah itu semakin berkurang. Maka kalau makin berkurang harga tanah kan makin mahal, rumah juga makin mahal. Kalau buat investasi juga cocok juga rumah di Solo ini. Gitu. Apalagi Solo itu investor-investor tuh pada datang ke Solo karena memang Solo tuh sekarang udah lebih menarik. Contohnya kayak Solo Safari. Itu kan dipegang sama Safari Group, Taman Safari yang di Jakarta Indonesia. Sama Prigen itu. Gitu. Oh, berarti cocok banget nih kalau
pengen punya hunian yang super komplit, paket komplit, langsung datang aja ke Tirta Maya Residen. Nah, oke. Terima kasih Mas Razi untuk informasinya menjelang Lebaran ini mau ngapain aja nih di sini. Iya. Terus ya semoga 10 hari menjelang Lebaran ini kita semua sehat semua, bisa kumpul dengan keluarga. Yang mudik hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Nah, bertemu dengan keluarga ya. Nah, itu yang paling penting, hati-hati ya. Soalnya gini, kalau menurut saya kita tuh ditunggu sama keluarga di rumah tuh loh. Jadi ya sebisa mungkin hati-hatilah di jalan. Iya, alun-alun asal kelakon. Bah, siap. Itu itu Jawa nih loh. Iya, Jawa nih. Ya udah Mas Razi, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, semoga obrolan kita pada pagi hari ini membawa berkah, hikmah. Amin, amin, amin. Dan banyak bermanfaat bagi kita semua yang pengen pengen punya hunian yang kayak gini, langsung aja kepoin Instagram kita juga di Tirta Maya Residen 3A, teman-teman. Ada di bawah ini kontaknya kalau mau tanya-tanya langsung. Dan juga ada di Colomadu, teman-teman. Nah, di Colomadu itu Tirta Maya Townhouse. Jadi kalau mau ke sana kita harus WA dulu ya, teman-teman. Jadi ya kita janjian dulu, jangan lupa hubungi dulu kalau mau ke sana, lihat-lihat di sana juga. Nah, kalau ke sini langsung aja ke kantor pemasaran Tirta Maya Residence ya, teman-teman. Aku tunggu kedatangannya dan terima kasih sekali lagi Mas Razi. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Selamat buat keluarga ya, semoga sehat-sehat semua juga di rumah. Amin. Salam juga buat keluarga Mas Indra. Iya, terima kasih Mas Razi. Tirta Maya Residence, Your status stasiun.